Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman semuanya. Kemarin baru sampai nomor 80, sekarang lanjut 81. Penyelenggara swakola dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu dengan mengambil anggota tim dari, jawabannya adalah dari pengelola pengadaan barang jasa ya, dari para pejabat fungsional pengadaan barang jasa. Karena kalau dari Ormas, Pokmas ini salah satu pelaksana, pejabat pengadaan ini untuk pemilihan penyedia dengan pengadaan langsung. PPTK ini ya untuk membantu PPK paling. Yang benar adalah dari pengelola pengadaan barang jasa ya. Kalau tim pemilihan nggak ada istilah tim pemilihan. 82 lanjut, dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kualitas barang jasa serta ketepatan perhitungan volume, waktu penyerahan dan tempat penyerahan adalah, ini adalah tanggung jawab dari penyedia ya yang sudah berkontrak ya. Kalau pelaku usaha, yang A pelaku usaha ini belum berkontrak ya, ini yang calon peserta pemilihan kalau dia daftar. Nah, kalau sudah berkontrak namanya penyedia ya. Nah, dia bertanggung jawab terhadap kualitas, ketepatan, volume, waktu, tempat ya. Intinya terhadap hasil pengadaan. Kalau PPK ini dari pemerintah ya, yang memanage kontrak ya. PPHP ini sudah tidak ada. Pengguna anggaran ini ya yang punya anggaran ya. 83. Kegiatan dari salah satu tahapan pengadaan yang di dalamnya meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan adalah kegiatan dari perencanaan pengadaan. Ini definisi dari perencanaan pengadaan atau tahapan-tahapan yang ada dalam perencanaan pengadaan, mulai dari identifikasi kebutuhan, ya, identifikasi pengadaan, penetapan barang jasa, cara pengadaan, jadwal, dan anggaran ya. Nah, nanti selanjutnya ada persiapan pengadaan tahapan kedua. Ini nanti PPK membuat spek HPS, draft kontrak dituangkan dalam dokumen persiapan pengadaan. Kemudian dalam persiapan juga ada persiapan pemilihan. Nah, dari dokumen persiapan pengadaan dibuatkan direview, dibuatkan dokumen pemilihan ya. Nah, baru nanti ada pelaksanaan pemilihan ya, oleh Pokja ataupun oleh pejabat pengadaan tergantung dari pemilihannya. Nah, baru pelaksanaan kontraknya. 84. Hasil perencanaan pengadaan berencana dituangkan atau dimuat dalam A. Buku kerja pengadaan, B. Lembar kerja perencanaan, C. Rencana pengadaan, D. Bukti dukung perencanaan, E. Monitoring operasi pengadaan. Hasil perencanaan dituangkan dalam RUP ya, diupload ke Sistem Informasi Rencana Pengadaan atau SIRUP. Jawabannya adalah RUP, Rencana Pengadaan. Oke. 85. Perencanaan pengadaan yang dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja setelah penetapan pagu indikatif merupakan perencanaan yang bersumber dari pengadaan APBD, APBN, hibah, pinjaman atau PNBP. Dari APBN ya, dari APBN. Oke. Kalau yang APBD ini nomor 86. Nah, perencanaan pengadaan yang dilakukan bersamaan dengan proses rencana kerja dan anggaran RKA setelah nota kesepahaman, nota kesepakatan, kebijakan umum serta prioritas dan pelapor anggaran sementara KUA PPAS merupakan perencanaan yang bersumber dari APBD ya, dari daerah. Ini kalau APBN tadi perencanaannya kapan, yaitu bersama dengan proses penyusunan rencana kerja setelah penetapan pagu indikatif. Sudah ada pagu indikatifnya baru dibikin perencanaan untuk APBN. Kalau untuk APBD setelah ataupun bersama dengan proses penyusunan RKA setelah ada nota kesepakatan KUA PPAS ya, dengan DPRD. 87. Perencanaan pengadaan menurut swakola meliputi, nah, dalam perencanaan swakola ada kegiatan apa saja ya, kecuali penetapan tipe swakola, oke. Kemudian menyusun spek ya, menyusun perkiraan biaya ya, kemudian menyusun RAB ya, konsolidasi pengadaan ini tidak ada. Kita lihat di dalam di dalam swakelola itu ada kegiatan apa saja. Kita lihat sebentar. Nah, ini swakelola. Nah, dalam perencanaan swakelola ada kegiatan penetapan tipe swakelola, posisional spesifikasi, dan penyusunan RAB. Kalau tadi
Nah ini kalau konsolidasi ini lebih ke pemilihan ya, kayak konsolidasi pengadaan. Tapi ya bukan di perencanaan pengadaan sini di swakelola ya. 88 perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi kecuali yang bukan ya. Penyusunan spek ya, pemakaian konsolidasi ya, penyusunan biaya pendukung ya. Nah, tentunya penetapan tipe swakelola ya, karena yang ditanyakan ini adalah penyedia. Kecualinya berarti penetapan tipe swakelola, karena ini ditanyakan untuk penyedia ya. 89 untuk semua tipe swakelola perencanaannya dilaksanakan oleh PA-nya ya, oleh KLPD penanggung jawab anggaran ya, bukan oleh pelaksana, bukan oleh ormas, oleh Pokmas ya, tapi oleh KLPD penanggung jawab anggaran perencanaannya ya. 90 swakelola tipe 1 adalah swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh PA-nya ya, oleh KLPD penanggung jawab anggaran. Nah, jawabannya A. Oke, kita istirahat dulu. Oke, kita lanjut nomor 90. Swakelola tipe 1 yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran ya. Nah, tentunya yang A ini ya. Tipe 1. Kalau tipe 2 oleh ormas, tipe 2 oleh KLPD lain ya. Sama-sama ASN, tipe 3 oleh ormas, tipe 4 oleh Pokmas. 92 swakelola tipe ketiga yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran ya, dan dilaksanakan oleh KLPD lain pelaksana swakelola ya. Oh tipe 3 tipe 3 oleh ormas, tipe 3 oleh ormas ya. Tipe 3 oleh ormas, kalau tipe 2 oleh KLPD lain pelaksana swakelola. Tipe 4 oleh Pokmas. 93 swakelola tipe 4 yaitu swakelola yang direncanakan oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan dari kelompok masyarakat ya, yang direncanakan oleh KLPD penanggung jawab anggaran, dilaksanakannya oleh ormas berdasarkan usulan dari dilaksanakan oleh kelompok masyarakat berdasarkan usulan dari kelompok masyarakat. Jawabannya D ya. 94 PPK dalam menyusun spek teknis atau KAK barang jasa menggunakan hal ini kecuali menggunakan PDN ya, menggunakan non TKDN berkualitas, nah tidak masuk. Menggunakan produk bersertifikat SNI ya, menggunakan produk mikro kecil dan koperasi dari hasil PDN, betul, produk ramah lingkungan ya. Jadi kecualinya adalah produk non TKDN berkualitas. Jadi walau produk impor walau berkualitas tapi produk impor yaitu tidak menjadi prioritas dalam penyusunan spek ya. 95 dalam penyusunan spek teknis atau KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap hal berikut ini kecuali. Nah, ini ada pengecualian ataupun yang tidak diperbolehkan dalam penyebutan merek ya. Mana yang kecuali? Komponen barang jasa ini termasuk ya. Jadi kalau kita butuh komponen kita boleh nyebut merek. Untuk tender cepat, nah ini sudah dipindah ya. Tender cepat boleh sih nyebut merek ya, tapi harus dilihat dulu ya. Apakah dia komponen, apakah dia suku cadang, apakah dia bagian dari sistem yang ada ya. Jadi penyebutan merek ini hanya dimungkinkan kalau dia komponen, kalau dia suku cadang, kalau dari bagian situ sistem yang ada atau barang jasa yang ada dalam katalog elektronik. Berarti kecualinya adalah yang B, yang pemilihan penyedia melalui tender cepat ya. Tender cepat, tender, seleksi ataupun yang lain boleh nggak menyebut merek? Boleh kalau memang sesuai tadi. Kalau memang kebutuhan kita komponen, kebutuhan kita suku cadang, kebutuhan kita bagian dari sistem yang ada ya itu. 96 dalam menyusun spek teknis atau KAK barang jasa harus menggunakan produk ramah lingkungan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemakaian barang jasa yang bagaimana yang mengarah ke ramah lingkungan, konteksnya ramah lingkungan. Berasal dari produk dalam negeri, itu bukan ramah lingkungan ya. Sertifikasi TKDN berkualitas di atas 20% bukan ramah lingkungan, SNI juga bukan ramah lingkungan, halal juga bukan ramah lingkungan, tapi yang benar adalah berlabel ramah lingkungan karena konteksnya ditanyakan ramah lingkungan ya. 97 pelaksanaan perencanaan pengadaan meliputi mana yang bukan tahapan dalam perencanaan pengadaan kecuali ini ya. Identifikasi kebutuhan masuk, penetapan barang jasa masuk, cara pengadaan masuk,
Jadwal pemilihan ini nanti di dalam proses pemilihan ya, atau dalam persiapan dan pelaksanaan pemilihan. Anggaran pengadaan barang jasa masuk, berarti yang kecuali adalah jadwal pemilihan. 98. Pemaketan pengadaan barang jasa dilakukan dengan berorientasi pada keluaran atau hasil, volume barang jasa, ketersediaan barang jasa, atau kemampuan pelaku usaha, atau semua benar. Semua benar ini ya. Jadi pemaketan didasarkan pada keluaran atau hasil, volume barang jasa, ketersediaan barang jasa, kemampuan pelaku usaha, semua benar. 99. Pemaketan barang jasa dilakukan dengan berorientasi pada mana yang pilih paling tepat. Kalau tadi semuanya cara pengadaan bukan, metode pemilihan bukan, ketersediaan barang jasa tadi ya. KBKI KBLI dari pelaku usaha, ketersediaan pengelola pengadaan ya, yang paling dekat adalah ketersediaan barang jasa untuk pemaketan. 100. Paket pengadaan barang jasa yang tersebar di beberapa lokasi atau daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi atau daerah masing-masing, maka sebaiknya dilakukan dengan ya jangan disatukan ya harusnya. A. Menyatukan di beberapa lokasi menjadi beberapa paket. Salah. B. Memusatkan pengadaan di beberapa lokasi menjadi satu paket. Tidak menyatukan atau memusatkan paket pengadaannya. Ini benar C ini ya. Kalau memang menurut efisiensinya harusnya dipisah ya. Ada disatukan, ada dipisah, tidak. Melakukan pengadaan seluruh paket dalam perencanaan awal keuangan ya. Yang paling tepat adalah tidak menyatukan atau memusatkan paket pengadaannya. Kalau terlalu cepat silakan di pause ya. Kalau terlalu cepat ya silakan atau di pause atau dimaju mundurkan. Oke. 101. Salah satu larangan pemaketan dalam aturan pengadaan adalah dilarang memecah pengadaan barang jasa menjadi beberapa paket dengan maksud larangan ya memperbanyak paket untuk usaha kecil dengan tetap mengkompetisikannya. Ini benar, bagus. B. Efektivitas pengadaan sesuai kebutuhan manajemen proyek. Ini benar juga. C. Tidak menyatukan atau memisahkan paket pengadaannya. D. Menghindari tender seleksi. Nah ini yang paling tepat ya. Jadi jangan memecah untuk menghindari tender atau seleksi ya. 102. Terkait penggabungan dan pemisahan paket dalam pengadaan barang jasa, paket-paket pengadaan barang jasa yang besaran nilainya dapat dilakukan oleh usaha kecil sebaiknya A. Disatukan agar terkonsolidasi. B. Menyatukan paket yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. C. Tidak disatukan akan memperbanyak paket untuk usaha kecil. D. Sebagian paket disatukan dan sebagian dipisahkan sesuai efisiensi lokasi. E. Menggabungkan beberapa paket sesuai dengan jenis dan kompleksitasnya. Tentunya kalau dapat dilakukan oleh usaha kecil ya biarkan saja tidak disatukan, karena kalau disatukan nanti bisa mengganggu kompetisi usaha kecil karena dia akan berkompetisi dengan non kecil ya seperti itu. Oke, untuk memperbanyak usaha kecil. Nah, itu kebijakan pengadaan kan, memperbanyak paket untuk usaha kecil. 103. Konsolidasi pengadaan barang jasa dapat dilakukan pada tahap perencanaan. Pelaku pengadaan yang dapat melakukan konsolidasi pada tahap perencanaan pengadaan adalah A. Pengguna anggaran. Nah, jawabannya A ya. Kalau Pokja nanti di pemilihan, UKPBJ itu wadahnya Pokja, pejabat komitmen di persiapan pengadaan, pejabat pengadaan ini untuk pengadaan langsung. Yang benar adalah pengguna anggaran di tahap perencanaan melakukan konsolidasi. 104. Konsolidasi pengadaan barang jasa dapat dilakukan pada tahap pemilihan dengan menyatukan beberapa paket yang sama dalam satu pelaksanaan proses pemilihan penyedia. Pelaku pengadaan yang melakukan konsolidasi pada proses pemilihan ini adalah tentunya kelompok kerja pemilihan. Kalau pengguna tadi di perencanaan, kelompok kerja pemilihan di pemilihan, UKPBJ, organisasi Pokjanya, PPK nanti di persiapan pengadaan ya. 105. Pengumuman RUP perangkat daerah dilakukan setelah rancangan Raperda tentang APBD disetujui bersama DPRD dengan siapa? Dengan dinas, dengan bagian keuangan, dengan Bapeda ya, dengan Dewan Perwakilan. Jadi persetujuannya antara Pemda dengan Dewan Perwakilan Rakyat ya, D. 106. Pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sirup dong. Kalau SPSE buat pengumuman, Sikap buat data penyedia, toko daring, bela pengadaan, ini untuk belanja online ya. 107. Apabila terdapat perubahan atau revisi paket pengadaan atau daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA atau DPA,
maka tindakan terhadap RUP yang sudah diumumkan itu apakah pengumuman RUP yang kemarin dibatalkan, pengumuman RUP direvisi, atau pengumuman RUP dilakukan kembali, atau tidak perlu ada pengumuman RUP kembali, atau tidak perlu ada pengumuman RUP. Yang benar adalah pengumuman RUP dilakukan kembali ya, karena ada revisi, nah, seperti itu. Jadi direncanakan kembali, direvisi lagi. 108, persiapan pengadaan beras melalui swakelola, salah satunya adalah persiapan untuk swakelola apa saja ya. Menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spek teknis, jadwal pelaksanaan, atau menetapkan uang muka. Yang benar adalah jadwal pelaksanaan pada tahapan persiapan swakelola ya, pada tahapan swakelola. Kita lihat nih, pada tahapan persiapan swakelola. Nah ini persiapannya. Nah nih menetapkan. Nah ini ya. Nah, persiapan swakelola, tim penyelenggara, rencana kegiatan, jadwal kegiatan, review spek, review RAB ya, finalisasi kontrak. Kita lihat. Nah, jadwal pelaksanaan. Jadi kalau HPS sama spek itu direview ya, direview. Oke, yang benar adalah jadwal pelaksanaan. 109, persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia, oleh penyedia nih persiapannya. Salah satunya adalah penetapan sasaran, membuat swakelola, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, menetapkan jaminan uang muka. Nah ini untuk penyedia dalam persiapannya ya, pemilihan penyedia, persiapan penyedia menetapkan jaminan uang muka ya, selalu spek HPS itu ya, ditetapkan draft kontrak ya. Nah, ini menetapkan jaminan uang muka. Salah satunya adalah jaminan uang muka. Satu lagi ya, 110, persiapan pengadaan barang jasa melalui swakelola adalah kecuali, mana yang kecuali? Menetapkan sasaran. Nah ini persiapan penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, menetapkan HPS. Nah di persiapan swakelola tidak ada penetapan HPS, penetapan spek HPS itu di persiapan penyedia, jadwal pelaksanaan ya. Ini yang benar adalah menetapkan HPS ya, karena kecuali. Oke, kita cukup dulu ya, nanti kita lanjutkan